Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pembahasan tentang ilmu syar'i dianggap sudah cukup, walaupun masih secara global. Bahwasanya secara ringkas, ilmu syar'i adalah ilmu yang didapat melalui nabi atau rasul, yang tentunya sumbernya adalah dari Allah. Ilmu syar'i ini punya 4 unsur. Pertama usul, yang kedua furu', yang ketiga muqaddimah, yang keempat mutammimah. Usul itu sumber yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa sumber ilmu itu ya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian furu', cabang itulah pemahaman dari usul tadi itu, sehingga bisa jadi Al-Qur'annya ayatnya sama, hadisnya kalimatnya sama, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Itu cabang. Kemudian muqaddimah itu pengantar. Pengantar itu kayak ilmu alat, ya, nahwu, shorof, itu statusnya pengantar. Pengantar untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, maka kita jika ingin memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, ya harus paham dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kalau nahwu dan sorobnya sendiri bukan bagian dari syar'i, tapi biasanya digunakan untuk memahami syar'i. Itu pengantar. Kemudian penyempurna itu kaitannya dengan ilmu usul fikih. Nanti bagaimana metode memahami Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran itu harus bisa membedakan mana yang am, mana yang khos, mana yang bayan, mana yang mubaham, mana yang nasih, mana yang mansuh, dan seterusnya. Kemudian kalau dalam hadis harus juga mengetahui biografi pembawa berita, terus hubungan antara si penyampai berita dengan yang menerima berita, terus perilakunya, kecerdasannya, tingkat keadilannya, kehafalannya, dan seterusnya. Itu penyempurna. Itu penjelasan secara ringkas yang disebut dengan ilmu syar'i. Kemudian hari ini akan kami bacakan penjelasan bahwa ilmu-ilmu selain ilmu syar'i disebut dengan ilmu bawaqi, atau dengan kata lain itu ulumu adab, ilmu-ilmu adab. Tapi yang dimaksud dengan adab di sini bukan sekedar adab yang bermakna tata krama. Ya. Dulu di IAIN sebelum berubah namanya jadi UIN itu ada fakultas adab. Ternyata yang dipelajari dalam fakultas adab itu adalah bahasa, Pak. Bahasa. Karena memang untuk kita bisa beradab, bersosialisasi dengan masyarakat itu diawali dengan mengenal bahasanya. Dan dari bahasa pula bisa diketahui sifat seseorang. Orang itu kalau bahasanya halus, biasanya perilakunya juga halus. Tapi kalau bahasanya kasar, itu biasanya perilakunya juga kasar. Maka walaupun sebenarnya adab itu materi bahasanya tentang bahasa, tapi kemudian di masyarakat adab itu dikenal dengan sopan santun, ya, tata krama. Nah, di ilmu adab itu bisa kita katakan seperti ilmu sosial dan budaya. Itu ada 8, ya, pokoknya itu ada 8 macam. Kemudian nanti ditambah ada cabangnya itu ada 4. Pertama yaitu ilmu bahasa. Bahasa itu apa nanti akan kita jelaskan. Yang kedua ilmu sorof. Rangkaian dalam mempelajari bahasa itu berarti harus sorof. Kemudian yang ketiga ilmu nahwu. Yang keempat ilmu ma'ani. Yang kelima ilmu bayan, yang keenam ilmu batik, dan yang ketujuh ilmu qafiyah. Kemudian yang kedelapan ilmu arud dan cabangnya.
Ini untuk bapak-bapak ya sekedar pernah dengar gitu aja, nggak apa-apa, nggak apal nggak apa-apa, ya nggak apal nggak apa-apa. Ini hanya sekedar untuk menambah wawasan bahwa selain ilmu syar'i itu ada ilmu-ilmu lain yang disebut dengan ilmu bawaki atau ilmu sosial dan budaya. Itu ada 8 macam. Kemudian 8 macam itu nanti punya cabang 4, yaitu sastra dalam bentuk biasa. Kemudian yang kedua sastra dalam bentuk nadhom. Nadhom itu susunan sajak atau puisi atau syair. Yang ketiga ada ilmu muhadharat. Ilmu muhadharat itu aslinya ilmu mempelajari tentang sejarah orang-orang pada masa lalu, untuk diambil pelajaran buat masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi kemudian ilmu muhadharat itu berkembang yang kemudian dikenal dengan ilmu retorika, ya, retorika, tata cara menyampaikan sebuah pesan. Nah, itu retorika. Kemudian yang keempat ilmu menulis, ya, ilmu menulis. Jadi ada 12 ya. Kalau digabung dengan cabangnya ada 12 macam ilmu yang bukan bagian dari ilmu syar'i, ilmu sosial dan budaya. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Pertama yang disebut dengan ilmu adab, ilmu sosial dan budaya itu apa? Hiya ibaratun adalah sebuah ungkapan amma dari sesuatu yahtarizu yang menjaga bihi dengan ungkapan tersebut, menjaga anil khoto'i dari kesalahan fi kalamil arabi dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, lafdzon baik secara ucapan. Di lafadz itu bukan tulisan loh Pak ya. Di masyarakat kita sudah terlanjur terkenal kalau kita nyebut lafadz itu terus dianggapnya itu tulisan, bahwa lafadz itu bukan tulisan. Lafadz itu suara yang keluar dari mulut kita, itu namanya lafadz ya, suara yang keluar dari mulut kita yang mengandung salah satu huruf hijaiyah dan disampaikan dengan sadar, itu lafadz namanya ya. Wa maknan dan maknanya, wa khatton dan tulisannya. Jadi yang disebut dengan ilmu adab ya, ilmu sosial dan budaya itu adalah ilmu bahasa untuk menjaga dari kesalahan-kesalahan dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, baik secara mengucapkannya, maknanya maupun tulisannya. Ya. Jadi ketika seorang ingin mempelajari bahasa Arab ya, supaya dia tidak salah dalam prakteknya, baik ketika mengucapkan, menulis maupun maknanya, dia harus menguasai ilmu adab. Karena bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Misalkan kayak huruf tha, sin, shin, shot, ada 4 ya. Itu mirip semua. Nah, itu kalau kemudian cara pengucapannya salah, nanti maknanya juga bisa berubah. Ya. Kemudian ada panjang pendek. Ya, panjang pendek itu juga jika salah mengucapkannya itu juga berpengaruh kepada makna. Beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Mau diucapkan panjang, mau diucapkan pendek, artinya tetap. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jika yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, maknanya bisa berubah. Kemudian dari segi penulisan. Nah, penulisan ini juga mana yang harus disambung, mana yang harus dipisah. Kalau disambung dengan dipisah nanti artinya juga bisa berubah. Nah, maka ilmu adab itu ilmu untuk menjaga dari kesalahan ketika seorang berbicara menggunakan bahasa Arab, baik lafadznya, pengucapannya, maknanya maupun cara menulisnya. Sekarang pengertian bahasa atau lugot ya. Lughatun hiyal alfadhul al-mawdu'atu lil ma'ani allati yu'abbiru biha kullu qaumin an a'radihim. Ya. Yang disebut dengan bahasa itu adalah lafadz-lafadz yang diletakkan
untuk makna yang dengan makna tadi, maka semua orang atau semua kaum mampu menyampaikan apa yang diinginkan. Di lafadz, sekali lagi ya, lafadz itu bukan tulisan. Lafadz itu suara yang keluar dari mulut kita. Kalau dalam ilmu nahwu, salah satu komponen kalam itu harus lafdun. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wat'i gitu. Nah, lafadz itu apa? Lafadz itu suara yang keluar dari mulut kita yang mengandung salah satu huruf hijaiyah. Berarti penjelasannya, jika suara yang dimaksud adalah suara yang keluar dari mulut, berarti mengecualikan suara yang keluar dari benda lain. Walaupun suara dari benda lain itu bisa dipahami, itu tidak bisa disebut sebagai lafadz. Contohnya apa? Suara kentongan, itu bisa dipahami dah. Kalau pagi-pagi tadi dipukul kentongan, oh itu dah subuh. Nah, atau dikentong 3 kali, oh berarti jam 3. Itu walaupun bisa dipahami, suara itu bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, tapi tidak disebut sebagai bahasa. Ya, tidak disebut sebagai bahasa, tidak disebut sebagai, karena bukan lafadz. Suara peluit, ya, suara apa lagi? Banyak ya, kode-kode, nah itu tanda-tanda. Kalau kita belajar ilmu itu pramuka itu kan banyak sekali itu cara menyampaikan pesan tapi tidak menggunakan kata-kata. Nah, itu tidak disebut lafadz. Ya. Kemudian lafadz itu tadi bisa untuk mengungkapkan apa yang diinginkan oleh orang yang melafadzkan. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui biha dengan lafadz tadi apa? Audha'ul mufradatil arabiyah, kedudukan kata demi kata dari bahasa Arab tadi. Jadi oh ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, ini mudhof, ini mudhof ilaih, ini syarat, ini jawabnya. Jadi tahu statusnya kata demi kata. Itu disebut ilmu lughat, ilmu bahasa. Kemudian ilmu shorof. Nah, apa ilmu shorof itu? Wa ilmun adalah ilmu yubahasu yang dibahas fihi dalam ilmu shorof an abniyatil kalimi, tentang bentuk-bentuk kalimat, wa ahwaliha, dan keadaannya, sihatan yang soheh, wa i'lalan atau yang tidak soheh. Ini ilmu shorof itu salah satu yang dibahas ya. Pertama itu ilmu bina namanya Pak. Bina itu bentuk kata. Dalam bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab itu paling sedikit harus terdiri dari 3 huruf. Tidak ada kata bahasa Arab yang kurang dari 3 huruf. 3 huruf misalkan kayak fa'ala, nasoro. Nah, itu namanya 3 huruf. Nah, kemudian dilihat dari bentuknya, ada bentuk soheh, ada bentuk yang tidak soheh. Bentuk yang soheh itu adalah apabila fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya, atau dengan kata lain huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu kalau dalam ilmu shorof yaitu wawu, alif, ya. Di wawu, alif, ya itu punya beberapa nama Pak. Kalau dalam ilmu shorof disebut ilmu ilat, huruf ilat. Kalau dalam ilmu tajwid disebut huruf mat, ya. Dalam ilmu nahwu disebut huruf C, gitu. Itu wawu, alif, ya. Jadi kalau huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiganya tidak berupa wawu atau alif atau ya, maka disebut bina soheh. Contohnya kayak fa'ala, nasoro, terus doroba, dan seterusnya. Dan lagi nanti yang tidak soheh saya kasih contoh satu saja. Apabila salah satu dari 3 huruf tadi itu, huruf pertama, kedua, atau ketiga, itu berupa huruf ilat, ya. Atau tidak berupa huruf ilat tapi double atau sama.
Ya. Contohnya begini, ada kalimat madda. Nah, madda, dalnya ditasdid. Nah, itu kalau dalam ilmu shorof itu binaknya itu namanya binak mudhoaf. Mudhoaf itu double. Kenapa kok double? Karena ada yang ditasdid. Ya. Di madda itu aslinya madada, gitu. Karena huruf Arab itu minimal harus 3, kata Arab itu minimal harus 3 huruf. Kalau cuma madda kan yang tertulis cuma 2 huruf. Di madda yang ditasdid itu aslinya madada. Nah, kemudian diiklal, ya, diiklal. Kalau ada 2 huruf yang harokatnya sama, yang satu harus disukun. Jadi yang tadinya madada jadi madda. Nah, karena dalnya yang pertama disukun. Nah, tapi tulisnya di situ masih 3 huruf madda. Kemudian diringkes lagi. Kalau ada huruf yang sama, yang satu mati, yang satu hidup, maka yang mati harus diidghamkan, dimasukkan kepada yang hidup. Jadi madda. Nah, itu namanya iklal, ya. Namanya iklal. Jadi madda asluhu madada ala wazni fa'ala dan seterusnya gitu. Nah, itu ilmu-ilmu yang dibahas dalam ilmu shorof. Supaya nanti ketika seorang mengucapkan satu kata berbahasa Arab, itu tahu asal usulnya. Misalnya ada kalimat koma, tulisannya qaf alif mim. Nah, koma itu aslinya qawama. Nah, terus wawunya diganti alif sehingga menjadi koma, nah, gitu. Nanti ba'a, beda lagi kalau ba'a. Kalau ba'a bukan bawa'a, tapi aslinya baya'a. Nah, terus ya-nya diganti alif menjadi ba'a dan seterusnya. Ini ilmu shorof seperti ini itu di pesantren menjadi pelajaran wajib. Diajarkan sejak kita menekuni ilmu nahwu dan shorof. Sehingga kalau dia tekun nanti kalau jadi ustadz itu ya ustadz yang asli. Maksudnya asli itu memang dia belajar dari hal yang paling mendasar. Nah, sekarang permasalahannya banyak kita temukan orang-orang itu belajar Islam tidak dari dasar, ya, tiba-tiba langsung terkenal. Dari artis berubah jadi mubalek, begitu ceramah di TV langsung disebut ulama. Nanti kalau bisa pernah diundang di luar negeri langsung disebut sebagai ulama internasional, ya, dai internasional. Terus nanti punya jabatan tertentu di sebuah organisasi. Tapi ternyata ketika dia ditanya tentang ilmu shorof, banyak yang tidak ngerti. Sering kita temukan itu, ya. Sehingga tidak bisa mentasrif, tidak bisa membedakan antara yang kafaro yakfuru dengan kafaro yukafiru. Tidak bisa membedakan mana yang apa bedanya kafir dengan kufar. Nah, itu karena tidak pernah belajar ilmu shorof. Kalau dalam ilmu shorof detail sekali, Pak. Ya, kata demi kata, huruf demi huruf itu bisa menjelaskan. Dan saya dulu semua itu saya pernah belajar. Ya, saya walaupun ustadz kecil, ustadz kampung, tanpa titel akademik, tapi saya itu asli. Kenapa? Karena memang dari kecil saya belajar yang seperti itu. Ya. Walaupun tingkat dasar, tapi kalau di pesantren itu sampai khatam, Mak. Ngaji jurumiyah itu dari bab awal sampai bab akhir selesai. Ya. Belajar shorof amsiratu tasrifiyah dari bab awal sampai bab akhir selesai. Jadi Kak, walaupun kitabnya kitab yang dasar, ya, tapi sampai khatam. Ya, sehingga nggak gampang salah ketika mengurai sebuah kalimat. Ini asal usulnya dari kalimat apa? Terus ini sokeh apa? Mu'tal dan seterusnya, itu bagian ilmu shorof. Setelah mengetahui asal usulnya kata, kemudian kata-kata itu bisa dikembangkan, ya, dikembangkan. Oh, ini fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar tanpa mim, masdar ada mimnya, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahi, ya, isim zaman, isim makan, isim alat, itu jadi bisa. Satu kata itu bisa dikembangkan jadi beberapa kata. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu dari kata fa'ala sudah jadi berapa kata itu. Itu yang amsiratu tasrifiyah, belum lagi nanti tasrif lugawi.
Ya, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah itu dengan memahami satu kata dia bisa sudah mengembangkan beberapa kata. Itu ilmu shorof. Makanya ilmu shorof itu disebut dengan induknya ilmu. Jadi kalau nahwu itu bapaknya ilmu, shorof itu induknya ilmu. Ketika seorang sudah menguasai nahwu dan shorof, maka dia akan bisa beranak pinak, bisa melahirkan aneka cabang ilmu. Dah. Kemudian wa qauluhu nahwa nahwun. Sekarang apa ilmu nahwu itu? Kalau tadi itu shorof, sekarang nahwu, apa bedanya? Wa huwa ilmun, nahwu itu adalah ilmu yubhasu yang dibahas fihi dalam nahwu an awakhiril kalimi, tentang akhir kalimat. Nah, i'roban secara i'rob ya, yang isim mu'rob istilahnya, wa binaan dan isim mabni. Jadi penekanannya dalam kajian ilmu nahwu itu Pak, itu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Misalnya begini ya, ada kalimat pertama ja'a zaidun ya. Zaidunnya itu akhirannya di domah, dibaca rofa. Terus yang kedua ro'aitu zaidan. Kenapa ini yang satu zaidun kok sekarang jadi zaidan? Nah, kemudian yang ketiga marortu bi zaidin. Ya, yang pertama ja'a zaidun artinya Zaid telah datang. Ro'aitu zaidan, saya melihat Zaid. Terus marortu bi zaidin, saya berjalan bertemu dengan Zaid. Nah, dari dun dan din ya, domah, fathah, kasroh, rofa, nasob, jer. Nah, untuk mengetahui kapan harus dibaca rofa, kapan dibaca nasob, dan kapan dibaca jer, itu ilmunya namanya ilmu nahwu. Ya. Jadi bisa menjelaskan kenapa ini harokatnya domah, bisa menjelaskan kenapa ini fathah, kenapa ini kasroh, bisa menjelaskan. Sehingga orang yang ilmu nahwunya sudah mendalam itu kalau mendengar kalimat bahasa Arab, walaupun dia tidak ngerti artinya, tapi kok salah pengucapannya, itu paham, tahu. Ya. Yang sering saya dengar ini ada kalimat sederhana, tapi masyarakat awam sering keliru dalam pengucapannya. Apa itu? La ilaha illallah, terus Muhammadnya nih, Muhammadnya sering keliru. Karena orang terbiasa membaca syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga ketika dia membaca la ilaha illallah tanpa kalimat anna, itu bacanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu salah. Ya, kalau cuma la ilaha illallah yang benar bukan Muhammadan tapi Muhammadun. Ya, kecuali kalau asyhadu anna, karena ada anna harus Muhammadan. Nah, itu salah satu contoh sederhananya seperti itu. Untuk mengetahui kapan domah, kapan fathah, kapan kasroh, ya, kapan rofa, kapan nasob, kapan jer. Itu namanya ilmu nahwu. Kemudian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu apa? Wa huwa ilmun adalah ilmu yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu ma'ani apa ahwalul lafdzil arabiyyi. Keadaan lafadz Arab alatibia yang dengannya yutobiku cocok apa lafdzul lafadz muqtadul hali dengan keadaan. Jadi ilmu ma'ani Pak, itu ilmu pembicaraan, biasanya terkait dengan orang menyampaikan pesan atau pidato lah ya. Yang ilmu untuk mengetahui antara keadaan dan yang disampaikan supaya cocok. Misalnya begini ya, contoh gampangnya gini, kalau orang ingin jadi penceramah, kemudian diundang dalam acara Isra Mi'raj, maka supaya yang disampaikan itu sesuai dengan muktadol halnya, maka dalam ceramah Isra Mi'raj itu ya dia harus membahas tentang Isra Mi'raj, gitu loh. Jangan membahas yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Itu kalau nggak ada kaitannya ya, itu walaupun baik tapi tidak muktadol hal. Tidak muktadol hal ya. Jadi misalkan ini acaranya maulid ya. Ya, yang dibahas tentang maulid sesuai dengan muktadol hal gitu.
Oh ini acaranya akikoh, ya tentang akikoh. Oh ini acaranya tentang kematian, ya dibahas ya tentang kematian, itu namanya sesuai dengan muqtadol hal, itu namanya ilmu ma'ani. Nah, maka kalau orang yang itu sudah ngerti Pak, ya sudah ngerti ilmu ma'ani, ketika dia mendengarkan orang ceramah, Bapak baru baca muqaddimah khutbah, itu saya sudah ngerti nanti Bapak akan bicara tentang ini, begitu ya gitu. Jadi ketika saya mendengarkan orang berkhutbah, itu kalau yang nyusun khutbahnya juga ngerti ya, itu saya baru dengar muqaddimahnya yang berbahasa Arab, saya sudah bisa menebak, oh ini nanti akan membahas masalah ini. Itu kalau sesuai dengan muqtadol hal. Nah, tapi kalau muqaddimahnya masalah ini, tapi kok yang dibahas masalah lain, oh berarti ini tidak muqtadol hal, tidak sesuai dengan ilmu ma'ani gitu. Nah, maka dulu ketika pelatihan bimbing haji itu saya bikin ringkasannya paling cepat. Kenapa? Dia baru menyampaikan muqaddimah, saya sudah tahu nanti akan menyampaikan masalah ini gitu. Karena dari muqaddimah itu sudah ketahuan. Nah, kalau ternyata yang dibahas kok ternyata bab lain, oh berarti yang ngomong itu tidak sesuai dengan ilmu ma'ani gitu. Nah, di ilmu ma'ani itu bagian dari ilmu balaghah. Kemudian ada lagi ilmu bayan. Ilmu bayan itu juga bagian dari itu penjelasan. Ilmu bayan itu juga bagian dari ilmu balaghah sebenarnya, tapi di sini disendirikan. Wa huwa ilmun adalah ilmu yurafu yang diketahui bihi dengan bayan tadi apa iradul maknal wahidi, yaitu adanya makna yang satu biturukin dengan beberapa jalan muhtalifatil wuduhi yang beda-beda penjelasannya wal khafai dan ketersembunyiannya. Gini, gampangnya ngomong ilmu bayan itu Pak. Ilmu untuk mengungkapkan satu makna dengan berbagai macam kata. Contohnya begini. Ya contoh begini. Kalau Bapak saya tanya, ya, sebenarnya bilangan 10 itu hasil dari berapa ditambah berapa? Ya. Bilangan 10 itu hasil dari berapa ditambah berapa. Itu Bapak bisa jawab apa saja, yang penting jumlahnya 10 itu benar. Jadi misalkan saya tanya, Pak 10 itu berapa ditambah berapa? Bapak yang satu jawab 1 tambah 9, benar. Yang satu lagi jawab, enggak, 2 tambah 8, benar. Yang satunya lagi menjawab 7 ditambah 3, 6 ditambah 4, 5 ditambah 5. Itu masih yang utuh, belum lagi nanti pecahan-pecahannya. Nah, jadi sebenarnya yang diinginkan 10, tapi dia mengungkapkannya dengan berbagai macam kata. Itu dalam bahasa juga seperti itu ya. Kadang maknanya itu sebenarnya yang diinginkan ini, ya, satu makna ini, tapi kata-katanya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang tambah satu lagi namanya ilmu badi. Wa adalah ilmu yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu badi apa wujuhu tahsinil kalami. Pandangan-pandangan atau tentang memperbaiki kata-kata ba'da ri'ayatil mutabaqatil limuqtadul hal, setelah menjaga cocok dengan keadaan. Jadi ilmu badi itu untuk memperindah kata-kata ya, setelah sesuai dengan keadaannya, maka supaya kata-kata itu tidak kelihatan vulgar, tidak kelihatan jorok, maka harus dicarilah kata-kata yang lebih sopan, bahkan lebih indah, pemilihan kata-kata ya. Karena kadang-kadang kan ada kan ungkapan kalau diucapkan apa saja kelihatan jorok atau kasar. Nah, itu bagaimana supaya kelihatan jadi indah. Misalkan kalau ada orang dikatakan kamu goblok, kamu bodoh, itu kan kasar. Terus dikatakan, oh dia itu bukan goblok, dia itu hanya tidak pintar. Itu udah beda maknanya, ya, tidak pintar. Dia bukan bodoh, dia itu hanya lambat mikirnya. Itu udah beda Pak maknanya. Itu diperindah. Padahal ujung-ujungnya ya sama. Nah, kemudian tambah lagi ini, ya, terus ini. Wa qafiyah, ilmu qafiyah. Qafiyah itu apa? Qafiyah itu adalah, nah, dikatakan begini. Qala dikatakan oleh Sayyid
Ali Al-Jurjani fit ta'rifati dalam kitab ta'rifat, al-qafiyat yang disebut ilmu qafiyah ialah harful akhiru adalah huruf akhir minal baiti dari sebuah bait. Wakilah yang dikatakan yang disebut dengan ilmu qafiyah itu ada al-kalimatul akhiratu kalimat terakhir minhu dari satu bait. Jadi ilmu qafiyah ini termasuk bagian dari ilmu arut, ilmu membuat sajak, Pak, membuat puisi ya. Kalau kita bikin puisi itu kan pasti akhirannya itu selalu dibikin sama. Kalau akhirannya i, ya nanti i, u gitu kan. Ya, masa bikin puisi ngaco itu enggak ada. Bikin puisi itu pasti awalannya. Nanti kalau yang pertama akhirannya a, ya berikutnya a, i, u. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu, Pak. Bahkan Al-Qur'an itu sangat indah sekali. Akhirannya itu selalu serasi. Contohnya kalau Bapak baca Fatihah, itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu selalu berakhiran kalau tidak in ya im. Ya. Kalau enggak berakhir dengan in pasti im. Nah, itu keindahan, ya, keindahan. Itu namanya ilmu qafiyah. Lah nanti kalau seorang ingin bikin puisi, ya, ingin bikin sajak dalam berbahasa Arab ya harus seperti itu. Bikin nadhoman misalnya. Alhamdulillahi wa sholli rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Tadi yang pertama rabbuna habibina. Sama kan na. Wa alihi wa sahbihi wa man qara. Wa hakafi tajwidinat man khurira. Ra. Itu namanya ilmu nadhom ya. Di akhirannya harus serasi. Kemudian contoh yang lain lagi banyak. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu semuanya seperti itu. Surat An-Nas itu akhirannya semuanya as. Nah, surat Al-Ikhlas itu akhirannya dalmati, ahad semua. Nah, terus nanti surat Al-Falaq akhirannya ya selalu qalqalah. Nah, itu keindahan bahasa. Itu namanya ilmu qafiyah. Ya, ilmu qafiyah. Jadi wakadha arut. Jadi ilmu qafiyah dengan ilmu arut itu sama. Ilmu untuk membuat syair, ilmu untuk membuat sajak sehingga bahasanya menjadi indah kedengarannya. I semua, u semua ya. Kemudian kalau a semua. Nah, itu aslinya adalah bukan bagian dari ilmu syar'i. Tapi oleh para ulama kemudian digunakan untuk menyampaikan ilmu syar'i. Maka ulama-ulama besar yang ahli di bidang bahasa, ilmu sastra, ilmu apa tadi, sosial dan budaya, itu dalam menyampaikan pesan ajaran agama Islam itu rata-rata menggunakan puisi, menggunakan sajak, menggunakan syair. Yang terkenal ya untuk menyampaikan pelajaran kaidah bahasa Arab itu ada ulama yang mampu membuat 1000 bait. Nah, 1000 bait lah. Jadi bahasanya indah, isinya ilmiah. Nah, kemudian lagi ada yang menyampaikan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak dengan bentuk syair. Itu namanya nadhom zubat. Wah, banyak sekali ya. Belum lagi nanti ilmu-ilmu nasihat untuk anak-anak kecil dalam bahasa Jawa juga menggunakan syair. Supaya apa? Kalau dalam bentuk syair itu bisa dilakukan. Dengan dilakukan itu mudah untuk diingat. Nah, itulah itu sekalian ya, sebagian dari beberapa ilmu yang bukan bagian dari ilmu syar'i. Nah, kita mau belajar yang monggo, enggak belajar enggak apa-apa, bukan syar'i ya. Tapi paling tidak kita jadi tahu bahwa ilmu-ilmu tersebut walaupun bukan syar'i, tapi tetap bisa digunakan sebagai metode untuk menyampaikan syar'i. Nah, para ulama ya harus menguasai masalah itu kalau dia memang statusnya ulama, supaya nanti dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam bentuk syair, dia tidak akan keliru karena memang punya ilmunya. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah dilanjutkan minggu depan, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahlil ma'siyah. Allahumma rabbana asdibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana asdibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana asdibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.